Media, nasihat paling bagus yang pernah saya terima mengenai media muncul dari seorang teman bernama Paul Doherty, yang waktu itu bekerja di Granada TV. Paul itu hebat. Dia mencari saya pada suatu hari dan berkata, "Saya menonton konferensi persmu dan saya akan tunjukkan sesuatu. Kamu terlalu banyak buka rahasia. Kekhawatiranmu bisa terlihat. Coba lihat ke cermin dan tunjukkan wajah Alex Ferguson yang biasa. Tampil dengan wajah bingung itu tidak baik kalau sedang menghadapi pers. Kita tidak akan membantu tim atau memperbesar peluang menang kalau kita menunjukkan kekhawatiran." Paul benar. Waktu dia memberi nasihat itu saya masih menunjukkan beratnya pekerjaan saya. Saya tidak bisa membiarkan konferensi pers menjadi penyiksaan. Tugas saya adalah melindungi harga diri klub dan semua yang kami lakukan. Saya perlu menguasai keadaan dan pembicaraan sebanyak mungkin. Sebelum saya menghadapi dunia, saya berlatih, mempersiapkan diri secara mental. Pengalaman membantu saya. Saya sampai tahu dalam konferensi pers rutin tiap Jumat, apa yang mau ditanyakan oleh wartawan. Kadang mereka saling sepakat dan saling memberitahu, "Kamu tanya ini, saya tanya itu." Saya sudah bisa membaca mereka semua karena pengalaman. Selain itu, mekanisme dalam diri saya jadi bekerja lebih cepat. Saya suka kalau wartawan mengajukan pertanyaan panjang karena saya jadi ada waktu untuk menyiapkan jawabannya. Yang susah adalah pertanyaan singkat, "Kenapa Anda kalah?" Pertanyaan singkat seperti itu bisa membuat kita menjawab panjang lebar. Kita memperpanjang jawaban sambil mencoba berpikir, tetapi malah mengatakan terlalu banyak kepada mereka. Prioritas pertama adalah jangan pernah mengungkapkan kelemahan tim. Jangan pernah. Mungkin 3 hari lagi kita akan menghadapi pertandingan, dan itulah yang harus ada dalam pikiran kita ketika nanti diwawancarai. Menang dalam pertandingan itu lebih penting, bukan terlihat pintar dalam konferensi pers. Yang juga perlu diperhatikan adalah jangan mempermalukan diri sendiri dengan memberi jawaban buruk. Itulah yang dipertimbangkan dalam otak saya selagi saya ditanyai. Keahlian itu, kesadaran lebih besar, perlu diasah bertahun-tahun. Saya ingat sewaktu masih jadi pemain muda, saya tampil di televisi dan mempermasalahkan larangan bertanding 6 kali yang saya terima dari Scottish Football Association. Saya katakan di TV, "Ya, seperti itulah keadilan di Skotlandia." Langsung saja ada surat dari SFA ke klub saya. Karena merasa harus menarik, kita bisa mengatakan sesuatu yang belakangan kemudian disesali. Sebenarnya waktu itu saya benar, tetapi saya tetap harus menulis surat penjelasan. Manajer bertanya kepada saya, "Dari mana kamu dapat kata-kata itu?" Saya tidak dapat menyembunyikan asal-usul ucapan saya. "Saya habis baca buku, dan kalimat itu kedengarannya bagus," kata saya. Tentu saja, bentrok saya dengan media yang terbesar dan terpanjang adalah dengan BBC, yang berlangsung selama 7 tahun sampai saya memutuskan sudah cukup pada Agustus tahun 2011. Ada banyak yang mengganggu dari sudut pandang saya, termasuk satu artikel di majalah Match of the Day, tetapi yang paling parah adalah dokumenter berjudul Fergie and Son, yang ditayangkan pada tanggal 27 Mei tahun 2004 di BBC 3, yang berisi serangan dahsyat ke putra saya Jason. Mereka memandang transfer Jaap Stam ke Lazio dan Massimo Taibi ke Regina ada hubungannya dengan keterlibatan Jason di Elite Sports Agency. Sebelum dokumenter itu tersiar, Dewan Direksi United sudah memastikan bahwa saya, Jason, dan Elite tidak terlibat pelanggaran apapun dalam transfer, tetapi memutuskan bahwa Jason tak bisa lagi mewakili klub untuk urusan transfer. BBC tidak mahu meminta maaf dan tuduhan mereka tidak benar. Sesudahnya, Peter Salmon dari BBC datang menemui saya dan saya tanyakan ke dia, "Tontonlah program itu dan tolong beritahu saya apakah itu ada untungnya buat BBC."
Saya ingin menggugat BBC, tetapi pengacara saya dan Jason sama-sama menentang gagasan itu. Salmon menganggap persahabatan lamanya dengan saya sejak dia masih di Granada TV bakal mengakhiri ketegangan. BBC sekarang mendukung Manchester, katanya. Bagus, kata saya. Tetapi, kamu perlu minta maaf. Tidak ada jawaban. Rencana dia adalah membuat saya menanggapi program Fergie and Son dalam wawancara dengan Claire Balding. Buat apa saya melakukan itu? Akhirnya, kami sepakat untuk tidak sepakat dan saya kembali mau diwawancarai staf BBC. Tetapi, saya sudah menyatakan sikap. Secara umum, Sky Television mengubah seluruh suasana media dengan menjadikannya lebih kompetitif dan heboh. Misalnya peliputan insiden Luis Suarez Liverpool menggigit Branislav Ivanovic Chelsea pada musim semi tahun 2013. Saya ditanyai mengenai insiden itu dalam satu konferensi pers. Judul berita jawaban saya adalah, Ferguson merasa bersimpati kepada Liverpool. Mereka bertanya mengenai Suarez dan saya menjawab, saya tahu perasaan mereka karena Cantona dulu mendapat larangan bertanding 9 bulan sesudah menendang penonton dengan gaya kungfu. Intinya larangan bertanding 10 kali itu tidak ada apa-apanya dibanding 9 bulan. Tetapi, mereka membuat judul yang mengesankan bahwa saya merasa simpati dengan Suarez. Judul lain, kata Ferguson, Jose Mourinho akan kembali ke Chelsea. Pertanyaan yang diajukan adalah, siapa yang akan jadi penantang utama Anda tahun depan? Jawaban saya, Chelsea akan jadi penantang utama saya musim depan, dan jika isu di koran yang menyatakan Mourinho akan kembali itu benar, mereka akan lebih kuat. Judul beritanya, kata Ferguson, Mourinho akan kembali ke Chelsea. Karena berita itu, saya sampai harus mengirim SMS ke Mourinho untuk menjelaskannya. Dia membalas SMS saya dan berkata, tidak apa-apa, saya tahu, saya sudah lihat. Judul itu muncul tiap 10 menit. Mourinho memang akhirnya kembali ke Chelsea, tetapi intinya bukan itu. Jadi, dalam dunia pers modern ada intensitas dan keterburu-buruan yang saya anggap sulit untuk dihadapi. Menurut saya, pada akhirnya menjalin hubungan dengan pers itu sulit. Mereka berada dalam tekanan sangat besar sehingga mempercayai mereka itu tak gampang. Waktu pertama kali datang di Manchester, saya sudah waspada, tetapi tidak terlalu menjaga diri seperti pada tahun-tahun terakhir. Orang-orang pers seperti John Bean dan Peter Fitton itu baik. Bill Thornton, David Walker, Steve Millar, semuanya baik. Dan saya juga punya teman-teman lama dari Skotlandia. Ketika melakukan tur, kami dulu biasa mengajak orang-orang pers keluar bersama. Pada satu malam, kami berkumpul di kamar saya dan John Bean, Beano, terlalu bersemangat sampai melakukan tap dance di meja saya. Dalam kesempatan lain, ketika saya sedang tidur, sekitar pukul 11 malam, telepon berdering dan peneleponnya bertanya, Alex, benarkah kamu satu taksi dengan Mark Hughes malam ini? Yang menelepon itu John Bean. Saya jelaskan ke dia, mustahil John, soalnya dia sedang main di Eropa bersama Bayern Munchen malam ini. Kata John, oh ya, saya nonton pertandingan itu. Saya banting telepon itu. John lalu muncul pada hari Jumat. Maaf, Alex, maaf sungguh. Saya tahu kamu akan terima permohonan maaf saya. Lalu dia duduk. Belakangan ini ada banyak wartawan muda yang berpakaian lebih santai daripada orang-orang yang saya kenal sejak dulu. Barangkali itu masalah beda generasi, tetapi saya tidak cocok dengan gaya mereka. Pekerjaan para wartawan muda itu memang sulit karena mereka sangat ditekan oleh para redaktur. Lupakan off the record, itu sudah tidak ada lagi. Saya memboikot beberapa wartawan pada tahun 2012 sampai tahun 2013 karena mereka menggunakan pernyataan off the record.
Saya juga memboikot seorang wartawan karena dia menulis bahwa saya dan Rooney tak pernah saling bicara dalam sesi latihan, dan bahwa semua orang di klub melihatnya. Itu tidak benar. Saya tidak membaca semua koran, tetapi berkali-kali para staf media kami menunjukkan hal-hal yang tidak akurat yang ditulis di koran. Prosesnya melelahkan. Bertahun-tahun lalu saya biasa menanggapinya, tetapi akhirnya itu hanya buang-buang uang. Permintaan maaf sepanjang 40 kata yang terselip di halaman 11 jelas tidak seimbang dengan artikel dengan judul heboh besar di halaman paling belakang. Jadi buat apa? Kalau memboikot wartawan, saya katakan, saya tak menerima berita versi kamu. Saya ada dalam posisi yang kuat, karena saya sudah lama berada di Man United dan sudah sukses. Andai kata saya orang yang sedang kesulitan karena selalu mendapatkan hasil yang buruk, skenarionya mungkin berbeda. Biasanya saya merasa bersimpati karena saya tahu berita yang berandai-andai terlalu jauh atau dibesar-besarkan adalah produk persaingan bisnis. Apa mau dikata, koran-koran itu harus berhadapan dengan Sky Television, situs web, dan media sosial. Seorang manajer Liga Premier sudah seharusnya memang memiliki seorang staf yang berpengalaman mengurusi soal pers, yang tahu media dan bisa bertindak cepat untuk menanggapi berita. Kita T6ak bisa menyetop semuanya, tetapi bisa memperingatkan penulis berita kalau faktanya salah, dan meminta dikoreksi. Sebagai pendukung, staf khusus yang berpengalaman bisa mengeluarkan kita dari masalah. Tiap hari, selama 24 jam, Sky News tertayang. Berita apapun akan diulang-ulang. Menghadapi perselama-lama akan semakin sulit bagi seorang manajer. Misalnya, Paul Lambert ketika itu mengalami masa-masa sulit di Aston Villa. Konferensi persnya pasti didominasi hal-hal negatif. Hanya orang yang tahu media yang dapat mempersiapkan seorang manajer sebelum berhadapan dengan media. Waktu saya mengalami masa-masa sulit di United, Paul Doherty bicara kepada saya, "Kamu tampak tegang, kamu bakal dimakan oleh mereka." Sebelum muncul di konferensi pers, bercerminlah, cuci muka, tersenyum, siapkan diri. Pastikan mereka tak dapat memakanmu. Itu saran yang sangat bagus. Dan memang itu yang harus dilakukan. Biasanya kita harus mengikuti arus dan berbuat seadanya. Pertanyaan standar, apakah Anda merasa tertekan? Tentu saja. Tetapi, jangan beri mereka bahan untuk judul berita. Saya mengadakan konferensi pers sebelum latihan. Banyak manajer yang mengadakan konferensi pers sesudahnya. Dalam skenario seperti itu, konsentrasinya adalah pada latihan dan pers tak usah dipikirkan. Untuk konferensi pers pagi pukul 9, saya biasanya dibantu oleh Phil Townsend, direktur komunikasi kami, untuk mempersiapkan hal-hal yang mungkin muncul. Misalnya, dia memberitahu bahwa saya mungkin akan ditanyai mengenai insiden gigitan Luis Suarez, atau skandal doping Godolphin dalam balap kuda, atau kemungkinan mendatangkan pemain seperti Lewandowski. Saya selalu mengawali konferensi pers dengan membicarakan pemain-pemain yang sudah siap untuk bertanding. Lalu, pembicaraan biasanya beralih ke isu seputar pertandingan dan pemain. Konferensi pers minggu biasanya seputar satu subjek. Misalnya, permainan Michael Carrick yang sedang bagus. Biasanya saya dapat dengan mudah menghadapi konferensi pers. Yang paling susah adalah menanggapi masalah buruknya kepemimpinan wasit. Saya pernah dihukum karena berkomentar miring tentang wasit, karena titik rujukan saya adalah standar saya untuk sepak bola, bukan wasit. Saya tidak tertarik dengan standar buatan para wasit untuk diri mereka sendiri. Sebagai manajer saya berhak mengharapkan kualitas wasit setara dengan pertandingan yang mereka pimpin. Dan sebagai suatu kelompok, para wasit tidak bekerja sebaik yang diharapkan. Mereka bicara mengenai wasit sebagai pekerjaan purna waktu, tetapi itu omong kosong. Sebagian besar wasit mulai bekerja pada umur 16,
ketika masih sangat muda. Saya mengagumi keinginan seseorang untuk menjadi wasit. Sepak bola butuh wasit. Saya ingin ada orang seperti Roberto Rossetti dari Italia untuk menjadi wasit di sini. Tingginya 1,8 meter, tampak berkuasa, bertubuh seperti petinju, dan berkeliaran di seluruh lapangan, menenangkan pemain. Dia mengendalikan keadaan. Saya suka melihat wasit-wasit top beraksi. Saya menikmati ketika melihat wasit menunjukkan otoritas yang pantas dan diterapkan dengan tepat. Kiranya agak sukar untuk menyingkirkan seorang wasit Liga Premier dengan alasan yang tak kompeten atau karena kegemukan. Mereka semua punya pengacara. Serikat wasit sangat kuat. Selain itu, wasit muda kurang banyak, jadi yang lama tetap dipertahankan. Wasit adalah satu aspek pertandingan yang seharusnya tak saya ungkit dalam wawancara. Pada satu minggu, boleh jadi saya memang diuntungkan oleh keputusan wasit, jadi mengomel sesudah keputusan yang merugikan kami pada minggu berikutnya bisa ditafsirkan sebagai sikap mau enaknya sendiri. Saya mendukung Referees Association. Di Aberdeen, saya mengajak para wasit ikut latihan agar mereka jadi fit. Saya menginginkan sebuah standar. Saya suka melihat wasit yang bugar. Dan saya pikir tingkat kebugaran wasit di Inggris kurang tinggi. Sejauh apa mereka berlari bukanlah standar yang tepat. Seharusnya secepat apa mereka melintasi lapangan. Jika terjadi serangan balik yang cepat, bisakah wasit sampai di sisi lapangan yang tepat tanpa terlambat? Supaya adil, jika melihat semifinal Liga Champions 2009 kami melawan Arsenal, ketika Rossetti menjadi wasit, dia masih 18 meter dari momen ketika kami memasukkan bola ke gawang Arsenal. Kami butuh 9 detik untuk mencetak gol. Jadi, wasit seharusnya mampu berlari 90 meter dalam 9 detik. Hanya Usain Bolt yang bisa melakukan itu. Saya merasa bahwa Football Association cenderung mengincar sasaran terkenal karena mereka tahu itu bakal mendapat pemberitaan yang menguntungkan. Jika kita lihat insiden Wayne Rooney ketika melawan West Ham, di mana dia tertangkap kamera mengumpat, kami merasa mereka menekan wasit dan Rooney mendapat larangan bertanding 3 kali. Alasannya, tidak baik bagi anak-anak kalau ada pemain sepak bola mengumpat di TV. Saya bisa mengerti, tetapi seberapa sering memangnya pemain sepak bola kelihatan berkata kasar. Mustahil mencari tahu siapa yang menjalankan lembaga pengatur sepak bola di Inggris. Kelihatannya orang-orang Exeter berpengaruh. Greg Dyke, ketua umum yang baru, harus mengurangi jumlah orang yang terlibat pengambilan keputusan. Komite yang beranggotakan 100 orang rasanya tidak bisa menjamin pengelolaan yang baik. Komite ini dibuat untuk menghormati jasa orang kepada persepakbolaan, bukan untuk menjalankan organisasi dengan lancar. Itu masalah kelembagaan. Orang-orang besar masuk ke sana namun kemudian menjadi kecil. Kelakuan kami dalam pertandingan-pertandingan besar biasanya baik. Satu koran membahas kasus wasit Andy D'Urso yang diganggu Roy Keane dan Jaap Stam. Kata-kata saya, itu bukan urusan mereka, jelas membuat kesal FA. Saya juga menunjukkan bahwa kejadiannya di Piala Liga, bukan Piala FA. Saya tidak pernah terkesan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Komisi Disiplin FA. Ketika saya mengkritik kondisi fisik wasit Alan Wiley pada musim gugur 2009, saya sedang membuat pernyataan lebih luas mengenai kebugaran wasit. Menurut pendapat saya, Alan Wiley kelebihan berat badan ketika saya membuat komentar itu, sesudah bermain seri 2-2 melawan Sunderland di Old Trafford. Komentar yang membuat saya bermasalah adalah, kecepatan pertandingan menuntut wasit yang fit. Dia tidak fit. Lihat wasit di luar negeri, mereka banyak yang sangat fit. Dia perlu 30 detik untuk memberi kartu pada pemain. Dia perlu istirahat. Ini konyol.
Saya belakangan meminta maaf kalau pernyataan saya membuat malu Alan Wiley secara pribadi dan berkata bahwa niat saya adalah menyoroti satu isu serius dan penting dalam sepak bola. Tapi 16 hari sesudah pertandingan melawan Sunderland, saya dihukum FA karena dianggap berbuat tidak pantas. Saya sudah 2 kali dilarang hadir di pertandingan, pada 2003, dan pada 2007 karena berkomentar mengenai wasit Mark Clattenburg. Kemudian saya didenda 30.000 pound dan dilarang hadir di pertandingan 5 kali sesudah berkomentar mengenai wasit Martin Atkinson sesudah kalah 2-1 di Chelsea. Sesudah komentar saya mengenai Alan Wiley, mantan wasit Martin Atkinson mengusulkan bahwa larangan hadir di stadion gaya FIFA mungkin layak dijatuhkan. Pada akhirnya, saya merasa kita sudah lama tak punya wasit Liga Premier yang benar-benar top. Saya tahu Graham Poll punya sifat arogan, tetapi dia adalah pembuat keputusan yang terbaik. Dia punya ego yang mengganggu penampilannya, dan kalau suasana hatinya sedang tidak enak, dia akan menyulitkan kita. Sepanjang masa saya di Manchester United, dialah hakim terbaik di lapangan. Ketika wasit bekerja di depan 44.000 orang di Anfield, atau 76.000 di Old Trafford, dan dia membuat keputusan yang merugikan tim tuan rumah, lalu penonton berteriak-teriak, memang banyak wasit lalu terpengaruh. Itu satu lagi sifat yang perlu dimiliki, kemampuan membuat keputusan melawan mayoritas, melawan gemuruh penonton. Pepatah lama yang mengatakan bahwa wasit suka memihak tuan rumah ada benarnya. Ini bukan berarti wasitnya berat sebelah, namun lebih karena mereka terpengaruh kekuatan emosi penonton. Anfield barangkali tempat tersulit bagi wasit untuk menunjukkan objektivitasnya, karena tertutup dan riuh. Ada faktor intimidasi penonton terhadap wasit, bukan hanya di Liverpool tetapi di mana-mana. 40 tahun lalu, penonton tidak seramai sekarang. Jadi barangkali ada gunanya kalau wasit menghadiri konferensi pers bersama supervisornya dan menjelaskan bagaimana dia membuat keputusan. Contohnya, saya ingin tahu alasan wasit Turki, yang memimpin pertandingan Liga Champions kami melawan Real Madrid di Old Trafford pada Maret tahun 2013, memberi kartu merah kepada Nani. Konferensi pers singkat wasit bisa menjadi satu langkah maju. Kemajuan tidak bisa dibendung. Misalnya, sepatu sepak bola, saya dulu menentang sepatu bola modern, tetapi pabrik-pabrik sepatu mensponsori sepak bola sehingga itu tidak bisa dilawan. Sekarang modelnya sudah macam-macam, anak-anak bisa beli sepatu warna pink atau orange. Banyak klub menggunakan produsen peralatan sebagai bagian kesepakatan pembelian pemain. Kami membantu Anda untuk mendapatkan kontrak dengan Nike atau Adidas atau semacamnya. Uang sponsor harus kembali, dan itu dengan menjual sepatu. Penonton tidak akan pernah puas dengan wasit karena mereka cenderung membela tim kesayangannya. Tetapi, wasit-wasit profesional sejauh ini belum bisa dikatakan berhasil, kecuali dalam hal manajemen orang. Mustahil ada orang yang punya pekerjaan lain dan masih bisa mengikuti latihan untuk wasit. Jadi, sistemnya salah. Seharusnya ada wasit-wasit profesional yang melapor ke St. George's Park setiap hari. Boleh ditanya, bagaimana caranya mereka misalnya pergi dari Newcastle ke Burton-upon-Trent setiap hari? Kalau kami mendatangkan pemain asal London, kami carikan dia rumah di Manchester, seperti misalnya Robin van Persie. Sistem wasit terbaik harusnya seprofesional klub-klub Liga Premier, mengingat betapa besarnya uang yang berputar dalam dunia sepak bola saat ini. Mike Riley, ketua Professional Game Match Officials Board, pernah mengatakan bahwa mereka tidak punya uang untuk melakukan itu. Andai dia benar, sulit dipercaya bahwa sepak bola tidak punya sumber daya untuk membangun sistem wasit yang profesional, padahal pendapatannya mencapai 5 miliar pound dari televisi. Itu tidak masuk akal. Pikirkan uang kompensasi untuk klub-klub yang terdegradasi ke Championship.
Jika wasit harus profesional, maka sistemnya harus mendukung. Sistemnya harus dijalankan dengan benar. Di Eropa, wasit Liga Champions bisa arogan karena mereka tahu tidak akan bertemu kita lagi pada minggu berikutnya. Saya pernah mengalami 4 final Eropa dan hanya satu yang wasitnya top, Pierluigi Collina, pada final di Barcelona tahun 1999. Saya kalah di 2 pertandingan penting Eropa dari Jose Mourinho, bukan karena penampilan pemain melainkan karena wasit. Pertandingan di Porto tahun 2004 sungguh tak bisa dipercaya. Keputusan terburuk wasit malam itu bukan gol Scholes yang dianulir, yang kiranya bakal membuat kami unggul 2-0. Ketika Ronaldo menyerang balik waktu pertandingan tersisa beberapa menit, dia dijatuhkan oleh bek kiri lawan. Penjaga garis mengangkat bendera tanda terjadinya pelanggaran tetapi wasit memutuskan permainan dilanjutkan. Porto kembali menyerang, mendapat tendangan bebas, tim Havertz menangkisnya, tetapi Porto kemudian mencetak gol di injury time. Jadi, kami punya banyak pengalaman bagaimana rasanya dirugikan oleh wasit di Eropa. Saya pernah menonton pertandingan AC Milan versus Inter, dan seorang pejabat senior Inter berkata ke saya, "Apa Anda tahu bedanya orang Inggris dan Italia?" Orang Inggris menganggap pertandingan sepak bola tidak bisa dicurangi. Orang Italia menganggap pertandingan sepak bola tidak bisa tidak dicurangi. Di Inggris, sudah ada perbaikan dalam hal manajemen sumber daya manusia. Itu bagus. Komunikasi antara wasit dan pemain sudah lebih terbangun. Wasit, sebagai orang yang berwenang, sudah seharusnya membuat keputusan, tetapi banyak wasit yang tidak bisa membuat keputusan dengan cepat. Secara manusiawi wasit memang bisa salah. Tetapi, wasit yang bagus akan lebih sering membuat keputusan yang bagus. Wasit yang membuat kesalahan belum tentu tidak becus. Mereka hanya tidak punya bakat membuat keputusan yang tepat dalam waktu yang singkat. Sama saja dengan pemain. Apa yang membuat perbedaan di depan gawang lawang? Keputusan kami selalu menekankan itu kepada pemain. Andai saya mulai dari awal lagi, saya bakal memaksa semua pemain belajar main catur agar bisa lebih berkonsentrasi. Ketika pertama kali belajar main catur, bisa jadi setiap pertandingan baru selesai dalam 3 atau 4 jam. Tetapi, kalau sudah menguasai catur, puncaknya adalah bermain catur hanya dalam 30 detik. Keputusan secepat kilat dalam tekanan. Sepak bola pun seperti itu. Gelar ke-19 United. Dalam upaya meraih gelar juara Liga Inggris ke-19, ada pertanyaan yang terus-menerus muncul soal apakah kami bisa mengalahkan rekor Liverpool. Menurut saya, suatu saat kami bakal mengalahkan rekor mereka menjadi juara Liga Inggris 18 kali, jadi tidak usah mempermasalahkannya pada musim itu. Saya ingin perhatian kami terpusat pada usaha mengejar gelar juara. Itulah yang menurut saya harus kami capai. Tim-tim Liverpool Saunis Dalglish menjadi patokan sepak bola Inggris pada 1980-an, ketika saya pertama kali menyeberang perbatasan. Liverpool tangguh ketika itu. Saya pernah kalah melawan Liverpool ketika masih memanajeri Aberdeen, dan saya membawa kenangan itu ke Manchester. Di salah satu pertandingan Eropa kami kalah 1-0 di Pittodrie, lalu bermain bagus pada 20 menit pertama di Anfield, tetapi tetap saja kalah 2-0 ketika pergantian babak. Saya masuk ruang ganti seperti biasanya, dan selagi para pemain keluar satu persatu, salah seorangnya, Drew Jarvie menyeletuk, "Ayo teman-teman, kita bikin 2 gol cepat, itu saja sudah cukup." Kami kalah agregat 3-0 di Anfield, dan dia bicara tentang 2 gol cepat seolah-olah itu bisa dilakukan dengan mudah. Saya menoleh ke Drew dan berkata, "Semoga Tuhan memberkatimu, nak." Belakangan, para pemain bakal mencela-cela Drew karena kata-kata itu. Kata mereka, "Kita bukan melawan forfar.
Ketika tim Liverpool yang hebat itu unggul 1-0 atas tim kami, mustahil merebut bola dari mereka. Bolanya berkeliaran di seluruh lapangan. Saunis menyebar permainan. Hansen, Laurenson, Thompson, apapun kombinasinya di belakang, mereka nyaman menguasai bola. Ketika saya pindah ke United, mereka masih punya pemain sekelas Ian Rush dan John Aldridge. Pembelian John Barnes dan Peter Beardsley membuat mereka makin kuat. Saya katakan waktu itu, saya mau jatuhkan mereka dari puncak. Saya tidak benar-benar ingat apa saya pernah mengatakan itu, tetapi kata orang saya pernah mengatakan seperti itu. Bagaimanapun, itulah perasaan saya, jadi saya tidak menolak kalau kata-kata itu dikaitkan dengan saya. Walaupun belakangan akhirnya berubah, rival terbesar Manchester United adalah Liverpool dalam sejarah, industri, dan sepak bola. Pertandingan Manchester United dan Liverpool selalu intens secara emosional. Keberhasilan kami menjadi juara Liga Inggris pada 1993 telah menjadi pintu yang terbuka, dan ketika abad berganti, kami sudah meraih 5 gelar juara Liga. Pada tahun 2000 saya melihat Liverpool dan mengetahui bahwa mereka butuh waktu untuk pulih. Mereka mungkin akan lama dalam keadaan seperti itu. Pembinaan pemain muda di sana terputus-putus. Tak ada lagi perasaan bahwa Liverpool adalah ancaman. Momentumnya ada di kami. Ketika kami menjadi juara Liga untuk yang ke-18 kali dan mengimbangi rekor mereka, saya tahu pasti kami akan mengalahkan rekor mereka dengan cara kerja klub kami selama ini. Akhir minggu, ketika kami dimahkotai sebagai juara Liga untuk ke-19 kalinya, adalah waktu istimewa bagi kota Manchester. City meraih piala pertama sejak Piala Liga 1976, dengan kemenangan 1-0 atas Stoke di final Piala FA. Dan kami mendapat hasil seri 1-1 di Blackburn dengan penalti di menit ke-73 oleh Rooney. Pada 1986, ketika saya datang pertama kali, perbandingan rekor gelar juara Liga antara Liverpool dan United adalah 16-7. Pada musim itu, Chelsea menghabiskan 50 juta pound untuk Fernando Torres dan City menginvestasikan 27 juta pound untuk Edin Dzeko, sementara Javier Hernandez terbukti dapat kami beli dengan harga murah, hanya 6 juta pound. Menjadi juara Liga adalah sasaran terpenting pada musim itu, sementara angka 19 adalah bonusnya. Ketika saya pensiun, kami sudah menjadi juara 20 kali, angka yang dielu-elukan oleh penggemar kami. Pada musim terakhir saya, tidak ada bukti bahwa Liverpool, meskipun beberapa kali tampil luar biasa, memiliki tim yang bisa menjadi juara Liga. Ketika saya keluar dari pertemuan Grand National bersama Katie pada April tahun 2013, dua penggemar Liverpool menghampiri saya dan berkata, "Hey Fergie, kami akan hajar kalian musim depan." "Nah, kalian perlu beli 9 pemain baru," kata saya. Mereka terlihat kecut. 9, salah seorang berkata, "Tunggu saja sampai saya beritahu soal itu ke anak-anak di pub." Saya rasa dia sebenarnya penggemar Everton. "Rasanya kami tidak perlu 9, kata temannya sambil mengeloyor pergi. Saya sambung, "Kalau begitu 7 saja." Semua orang tertawa. Musim panas itu, Manchester City bangkit sebagai satu tim yang harus kami kalahkan. Bahaya tidak lagi datang dari London atau Merseyside. Bahayanya kini begitu dekat. Seorang pemilik klub, dengan kemampuan menjadikan klubnya sebagai pesaing sekota yang kuat, telah menantang penguasaan kami atas kota Manchester. Sementara itu, kami tetap terus membangun kekuatan masa depan dan berharap kami bisa lancar melakukannya. Pemain besar yang membutuhkan pengganti adalah Edwin van der Sar. Walaupun sebagian besar orang mengira Manuel Neuer akan menjadi sasaran kami, dia memang pernah jadi incaran. Kami sudah memantau David De Gea sejak lama, sejak dia masih kecil.
Kami selalu menganggap bahwa dia akan jadi kiper top. Pada musim panas 2011, kontrak Ashley Young di Aston Villa tinggal 1 tahun. Dia pembelian yang solid, orang Inggris, serba bisa, dapat bekerja di kedua sisi lapangan, dapat bermain di depan, dan rekor mencetak golnya lumayan. Karena Park Ji-sung sudah mahu berumur 31 dan Giggs makin menua, saya pikir sudah waktunya mendatangkan Yang. Giggs sudah tidak bisa lagi jadi sayap kiri penusuk seperti dulu. Kami ambil Yang dengan nilai tukar 16 juta pound, masuk akal, barangkali cuma sedikit lebih mahal daripada perkiraan, ketika dia menjalani tahun terakhir di kontraknya. Tetapi, kami dapat membereskan pembeliannya dengan cepat. Ashley mendapat masalah dalam pertandingan melawan KPR pada musim tahun 2011 sampai tahun 2012, ketika Saunders dikartu merahkan dan dia dituduh diving. Saya tidak memainkan dia pada pertandingan berikutnya, dan memberitahu dia bahwa sebagai pemain Manchester United, dia tidak boleh punya reputasi gampang jatuh. Ketika itu kami tidak mendapat penalti, dan kartu merah Saunders tidak dibatalkan. Ashley melakukannya selama 2 minggu berturut-turut, tetapi kami menghentikan dia. Gampang jatuh itu bukan sesuatu yang bisa saya toleransi. Cristiano Ronaldo punya kebiasaan yang sama pada awal kariernya, tetapi para pemain lainnya bakal memarahi dia kalau dia melakukan itu ketika latihan. Dengan kecepatan larinya, tersenggol sedikit saja, Cristiano sudah jatuh. Kami bicara dengan dia berkali-kali mengenai hal itu. Dia melanggar saya, katanya. Ya, tetapi kamu berlebihan. Kelewatan, kata kami ke dia. Dia menghilangkan kebiasaan itu dan menjadi pemain yang benar-benar dewasa. Luka Modric adalah contoh pemain sepak bola modern yang tak pernah melakukan diving. Dia selalu tegak. Giggs dan Scholes juga tidak pernah diving. Sementara Drogba sering melakukannya. Salah satu contoh terparahnya adalah di tandingan Chelsea melawan Barcelona di Stamford Bridge, 2012. Spurs tidak pernah bersikap keras kepada Drogba, kecuali di pertandingan Liga Champions itu. Andai media lebih tegas kepada dia sejak 5 tahun sebelumnya, mungkin itu lebih baik. Pembelian Phil Jones adalah rencana jangka panjang yang sudah ada sejak Sam Allardyce memanajeri Blackburn. Ketika Rovers mengalahkan kami di FA Youth Cup, saya menelepon Sam esok harinya dan berkata, "Bagaimana dengan anak itu, Jones?" Sam tertawa dan berkata, "Tidak, dia akan ada di tim utama Sabtu depan," dan memang demikian. Dan Phil Jones terus ada di tim utama. Sam sangat menyukai Jones. Blackburn tidak mahu menjual Jones pada masa transfer Januari tahun 2011 karena sedang berjuang menghindari degradasi. Menjelang akhir musim, semua klub mengincar Jones, Liverpool, Arsenal, dan Chelsea. Dia bicara dengan semuanya tetapi kamilah yang berhasil mendapatkannya, pada umur 19. Waktu kami merekrut Phil, saya belum tahu posisi terbaik untuk dia. Belakangan saya merasa dia paling cocok jadi bek tengah. Dia memberi kami keluasan. Dia dapat bermain nyaris di semua posisi. Pada Community Shield 2011 saya menarik Ferdinand dan Vidic pada pergantian babak, lalu memerintahkan Jones dan Evans untuk mendesak lawan. Evans juga bagus dalam melakukan itu, menerobos ke tengah lapangan. Vidic dan Ferdinand lebih bergaya lama. Mereka pintar, mengerti permainan, dan tidak kecolongan. Mereka bermitra dengan baik. Saya jadi dapat menerapkan berbagai variasi di posisi bek tengah, dan Jones selalu dalam rencana saya. Sementara itu, menurut saya, Evans perlu sedikit dorongan. Dia kurang suka saya mendatangkan Jones dan Smalling. Dia jadi mempertanyakan pendapat saya tentang dirinya. Tetapi, dia membuktikan diri dengan caranya sendiri dan bermain makin bagus untuk kami.
Kalau ada pemain yang menanggapi kedatangan orang baru dengan memperkeras usahanya, maka itu sungguh memuaskan. Tom Cleverley, pemain muda menjanjikan lainnya, menjadi korban terjangan keras pemain Bolton pada awal musim itu, sehingga musimnya bisa dibilang tamat. Dia pulih sesudah sebulan dan kami mainkan dia langsung melawan Everton. Cederanya kambuh dan dia kembali tidak bermain selama 3 bulan. Ada rencana untuk mengoperasi dia, tetapi dia tidak mau. Operasi bakal membuat dia tidak bisa main selama 9 bulan. Dia ingin terus bermain, dan dia masih bisa, tetapi waktu itu Scholes dan Carrick kembali siap dimainkan. Saya tidak pernah bisa memunculkan Tom di tim utama secara teratur. Tom Cleverley itu sangat pintar, cerdas sekali. Dia banyak bergerak dan memasukkan bola ke gawang dengan baik. Dia termasuk dalam tim nasional sepak bola untuk Olimpiade London, dan saya senang karena dia perlu tantangan untuk mengangkat kepercayaan dirinya. Sementara itu, Darren Fletcher bergulat dengan penyakit usus besar. Pada musim panas 2012 dia bisa saja menjalani operasi, tetapi dia harus sehat sebelum dioperasi. Dengan masalah itu, dia tak bisa main sampai Desember. Musim sebelumnya saya jadikan dia pelatih tim cadangan. Dia menyukainya. Scholes sudah kembali ke tim utama. Dalam pertandingan tim cadangan, Darren sempat bicara beberapa kali memberikan masukan saat pergantian babak, dan kerjanya mengesankan. De Gea yang berumur 20 ketika kami dapatkan dia dengan harga 24 juta euro dari Atletico Madrid, awalnya mengalami kesulitan. Jelas dia tidak punya fisik seperti Van der Sar atau Schmeichel. Tubuhnya perlu dikembangkan dan kami membuat program untuk membantu dia menambah massa otot. Satu kesulitan tambahan bagi dia adalah hilangnya Ferdinand dan Vidic dalam pertandingan Liga pertama kami musim tahun 2011 sampai tahun 2012, kemenangan 2-1 di kandang West Bromwich Albion, ketika dia kebobolan dari hasil tendangan lemah Sanne Long. Saya menjelaskan padanya bahwa serangan bertubi-tubi yang dia terima di kotak penalti kami dari West Brom adalah ucapan selamat datang di Inggris. Vidic tak bisa main selama 6 minggu dan Rio selama 3 minggu. De Gea dikawal Smalling dan Jones di depannya, pemain muda semua. De Gea bermain lumayan, tetapi belum sempurna. Dia masih sulit mengarahkan pemain-pemain di depannya. Ketika melawan Liverpool di Piala FA pada Januari, dia kebobolan gol pertama dari tendangan pojok. Seharusnya dia menangani itu dengan lebih baik, bukan cuma dia tetapi juga Evans dan Smalling, para bek tengah di pertandingan itu. Penempatan mereka buruk, sehingga De Gea tidak leluasa, tetapi kiperlah yang disalahkan dalam saat-saat genting seperti itu. Dalam pertandingan penting Liga Premier melawan City di Etihad Stadium pada April sesudahnya, Jones menghalangi dia dan membuat dia terlambat keluar untuk menangkap bola tendangan pojok yang akhirnya membuahkan gol dari Kompany. Masih harus ada perbaikan di bidang itu. Tetapi, seiring bergulirnya musim, dia semakin menjadi efektif dan percaya diri. Beberapa penyelamatannya menakjubkan. Naluri kami terbukti benar. Dia salah seorang kiper muda terbaik di dunia dan kami bangga memiliki dia, dan dia dapat berkembang sebagaimana banyak pemain lain yang bersama kami. Di kandang Real Madrid, pertandingan pertama 16 besar Liga Champions pada Februari tahun 2013, dia membuat penyelamatan brilian atas tembakan Ronaldo, Fabio Coentrao, dan Sami Khedira. David belum menguasai bahasa Inggris dan mengemudi mobil, sebagai gambaran betapa mudanya dia. Memang tidak gampang bagi seorang penjaga gawang dari Eropa daratan datang ke Inggris pada umur 20. Jika kita ingat-ingat perpindahan kiper besar sepanjang 2 dasawarsa terakhir, ada Buffon, yang sudah hebat sejak dia datang di Juventus sebagai seorang remaja. Tetapi, hanya sedikit sekali kiper yang seperti De Gea, yang pindah ke United dan langsung sukses.
Kami selalu memperhatikan masa depan. Dia akan jadi salah satu yang paling hebat, dan saya senang dia masuk dalam tim tahun itu versi PFA, pada musim terakhir saya. Phil Jones bernasib sial pada musim tahun 2011 sampai tahun 2012, dia menderita cedera beruntun. Ashley yang bisa mengenang musim pertama yang membanggakan, ketika dia membuat 8 gol. Itu lumayan buat pemain sayap. Dia bisa memanfaatkan pemahamannya atas pertandingan dan staminanya juga bagus. Andai langkahnya lebih besar, persenjataannya jadi lebih lengkap. Tetapi kecepatannya sama sekali tidak berkurang, dan dia jadi terbiasa memindahkan bola ke kaki kanan, lalu menendang dengan kaki kanan. Dia juga bagus di tengah, tetapi kami punya banyak pilihan di sana. Saya sangat puas dengan Ashley. Dia orang yang pendiam dan mau berlatih dengan baik. Ketiganya Jones, Young, dan De Gea menjanjikan. Gagasan kembalinya Paul Scholes ke tim nasional sepak bola Inggris sempat diangkat, tetapi tidak pernah diseriusi. Menjelang akhir kariernya, Paul kadang kelelahan pada akhir pertandingan, karena dia tidak terlahir dengan gen seperti yang dimiliki Ryan Giggs, dan dia sudah tidak berminat lagi bermain sepak bola di tingkat internasional. Scholes masih memberi tempo dan dasar bagi permainan kami ketika dia kembali pada Januari tahun 2012. Tidak ada pemain yang lebih baik daripada dia dalam mengatur irama tim. FA juga akhirnya memaklumi keengganan Paul dipanggil kembali ke tim nasional. Asisten Fabio Capello mendekati dia sebelum Piala Dunia 2010, tetapi kemudian dia tidak lagi didekati sebelum Euro 2012 di Polandia, Ukraina. Michael Carrick ialah kasus menarik lainnya. Para manajer tim nasional Inggris tampaknya tak menganggap dia sebagai pemain gelandang yang harus dipasang sejak awal. Jadilah dia langganan penghuni bangku cadangan Inggris, dan dia tak mau menghabiskan musim panas sebagai penonton di Euro 2012. Ternyata dia mendapat kesempatan untuk menghapuskan kelemahannya. Kekurangan Michael, menurut saya, dia tidak seberani Frank Lampard dan Steven Gerrard. Saya memandang Lampard sebagai penggawa Chelsea yang luar biasa, tetapi menurut saya, dia bukan pesepak bola internasional yang top. Dan saya termasuk segelintir orang yang merasa Gerrard bukan pemain top. Ketika Scholes dan Keane masih ada di tim kami, Gerrard tidak bisa berkutik kalau menghadapi kami. Di tim nasional Inggris, Michael Carrick merana dalam bayang-bayang dua pemain itu. Memainkan Lampard dan Gerrard bersamaan itu mimpi buruk bagi manajer tim nasional Inggris karena keduanya tidak cocok kalau dimainkan bersamaan dalam formasi 4-4-2. Tim nasional Inggris bermain lebih baik dengan Hargreaves di posisi gelandang tengah pada tahun 2006. Omong-omong, di perempat final Piala Dunia tahun 2006, ketika Portugal mengalahkan Inggris, saya memberitahu Steve McClaren bahwa dia dan Sven-Goran Eriksson seharusnya membuat para pemain merayakan dan bergembira sesudah berhasil memaksakan adu penalti dengan 10 orang di lapangan sesudah Rooney dikeluarkan. Rasa berhasil mencapai sesuatu di tengah kesulitan seharusnya ditumbuhkan pada para penendang penalti. Hal-hal kecil seperti itu ada pengaruhnya. Mungkin para pemain Inggris jadi terangkat semangatnya. Urusan saya dengan tim nasional Inggris kadang aneh-aneh. Sesudah Capello mengundurkan diri, FA menulis surat ke saya, meminta saya jangan bicara mengenai jabatan manajer tim nasional Inggris. Waktu itu semua orang mengusung Harry Redknapp sebagai pengganti Capello, dan saya cuma mengamini pandangan umum yang mengatakan Harry cocok untuk jabatan itu. Saya tidak tahu mengapa FA malah memperingatkan saya. Mereka jelas sudah memutuskan bahwa Harry tidak akan jadi manajer Inggris berikutnya, walaupun semua orang menganggap demikian. Saya ditawari jabatan manajer tim nasional Inggris 2 kali. Adam Crozier, eksekutif puncak FA dari 2000 sampai 2002, mendatangi saya sebelum Eriksson ditunjuk pada tahun 2001.
Yang sebelumnya adalah ketika Martin Edwards masih ketua klub, dan akhirnya Kevin Keegan lah yang menjadi manajer Inggris pada tahun 1999. Mustahil saya terpikir menjadi manajer tim nasional Inggris. Anda bisa bayangkan saya melakukan itu. Orang Skotlandia. Saya selalu bercanda ketika mengatakan bahwa saya akan menjadi manajer Inggris lalu menjatuhkan Inggris, membuat Inggris menjadi peringkat ke-150 dunia, sementara Skotlandia peringkat 149. Jabatan sebagai manajer tim nasional Inggris memerlukan bakat tertentu, yaitu kemampuan menangani pers. Steve McClaren berbuat kesalahan ketika mencoba akrab dengan 1-2 media saja. Jika 90% sisanya diabaikan, maka mereka akan mengincar kita. Jika satu orang membuat liputan positif, sisanya akan mengganggu. Tidak. Saya tidak pernah tergoda untuk menjadi manajer tim nasional Inggris. Man City juara. Di rumah Katie bicara ke saya, ini hari terburuk dalam hidupku. Aku tidak kuat lagi. Minggu sore, tanggal 13 Mei tahun 2012, benar-benar musibah. Bagi orang-orang yang netral, hari itu adalah akhir perlombaan memperebutkan gelar juara Liga Premier paling seru dalam sejarah. Bagi kami, hanya ada kesadaran bahwa kami telah kehilangan keunggulan. Kami telah melanggar aturan Man United untuk tidak menyerahkan tampuk kekuasaan kami. Manchester City telah menjadi juara Inggris yang baru. Saya sendiri merasa lumayan babak belur, tetapi saya dapat melihat istri saya menjadi kalut. Katie, saya coba menenangkan dia, kehidupan kita telah menyenangkan, dan kita pernah mengalami masa-masa sukses yang fantastis. Aku tahu, katanya, tetapi aku tidak mau keluar. Ada banyak sekali penggemar City tinggal di sekitar sini. Kita kadang lupa bahwa kekalahan bisa memengaruhi keluarga kita lebih besar daripada kita sendiri. 3 putra saya sudah biasa dengan dinamika menang dan kalah. Cucu-cucu saya masih terlalu muda untuk mengerti itu. Kali itu lebih buruk, karena yang bergembira di atas kejatuhan kami adalah Man City. Dan yang lebih buruk lagi, kami tadinya nyaris menggenggam gelar juara tetapi melepaskannya. Dari semua kekalahan yang saya alami, tidak ada yang lebih buruk daripada kehilangan gelar juara Liga ke City. Saya telah menghadapi 14 manajer Man City sejak 1986. Yang pertama ialah Jimmy Frizzell. Akhirnya, seorang di antara mereka mengalahkan saya dalam perebutan gelar juara Liga. Setahun kemudian, Roberto Mancini menjadi manajer City yang ke-14, lalu dipecat dan meninggalkan jabatan itu sebelum saya pensiun. Roberto pergi sesudah kalah di final Piala FA melawan Wigan Athletic pada Mei tahun 2013. Ketika itu kami sudah menjadi juara Liga Inggris lagi, untuk ke-20 kali. Kami sudah membalas City, tetapi, saya tidak akan menghadapi City lagi. Pada awal musim tahun 2011 sampai tahun 2012, saya merasa bahwa persaingan terberatnya adalah antara kami, City, dan Chelsea. Sesudah awal yang bagus, salah satu awal musim kami yang terbaik, saya jadi harus sering-sering mengubah tim inti karena beberapa pemain dirundung cedera. Kemenangan 8-2 kami atas Arsenal adalah kekalahan terbesar mereka sejak tahun 1896 ketika mereka kalah 8-0 dari Loughborough Town. Bisa saja golnya sampai 20. Pertandingannya sampai ke titik di mana saya merasa sudah, tidak usah bikin gol lagi. Arsenal benar-benar dipermalukan. Memang sejak awal suasana Arsenal sendiri sedang tidak nyaman. Tetapi, kami bermain sepak bola dengan fantastis hari itu. Kalau kedua tim tidak membuang-buang peluang, skor akhirnya bisa 12-4 atau 12-5. Arsenal memainkan seorang anak muda di tengah. Saya belum pernah dengar namanya Francisco Coelin dan dia nyaris tidak pernah dimainkan lagi. Dia benar-benar tidak bisa mengimbangi.
Pemain yang benar-benar mengecewakan saya hari itu adalah Arshavin, yang seharusnya dikeluarkan karena 2 tackle buruk. Arshavin telah berubah. Kita dapat melihat dengan jelas ketika seorang pemain yang dilanggar pemain lain kemudian memutuskan untuk membalas dan mulai mengincar lawan. Perilakunya mengagetkan saya. Sumbangan Arshavin dalam pertandingan itu tidak ada. Mengecewakan rasanya melihat itu, bahkan sebagai manajer lawan. Arsene akhirnya menarik keluar dia dan menggantinya dengan pemain muda. Ada beberapa pemain Arsenal yang tidak hadir, seperti Fabregas dan Nasri. Itu alasan saya tak menganggap Arsenal sebagai pesaing dalam perebutan gelar juara Liga musim itu. Saya anggap bek tengah per Mertesacker bukan pembelian yang penting. Kita dapat melihat banyak pemain tipe dia di Jerman selama bertahun-tahun. Saya tidak menganggap dia merugikan, tetapi saya juga tidak percaya dia akan mengangkat Arsenal. Arsenal butuh pemain-pemain yang dapat mempengaruhi secara langsung penampilan dan hasil. Saya melihat gambaran itu berkembang dalam aktivitas transfer Arsenal. Kami memperhatikan Marouane Chamakh, striker Arsenal, ketika masih di Bordeaux. Kami punya pencari bakat yang bagus di Prancis, tetapi mereka tidak pernah menganggap Chamakh layak. Olivier Giroud adalah pemain lain yang didatangkan. Arsene tampaknya bersedia membeli pemain-pemain Prancis dengan kualitas seperti itu dan saya merasa dia boleh jadi melebih-lebihkan persepakbolaan Prancis. Sesudah menang 8-2 atas Arsenal, terjadilah kekalahan kami yang paling konyol, kalah 6-1 di kandang dari City. Kami hajar mereka selama 40 menit dalam pertandingan itu habis-habisan. Seharusnya kami unggul 3 atau 4 gol. Wasit membiarkan Micah Richard menyiksa Ashley Young, mengabaikan 5 pelanggaran berturut-turut. Pada waktu turun minum kami masih mengendalikan permainan. Lalu, ketika babak kedua baru dimulai, seorang pemain kami dikartu merahkan. Jika ditonton lagi, kelihatan jelas bahwa Mario Balotelli dulu menarik Johnny Evans, tetapi bek tengah kami itu lalu menjatuhkan dia dan dikeluarkan dari lapangan yang terlebih. Jadi, ketika sudah kalah 2-0 saya membuat perubahan dengan memasukkan Phil Jones, yang terus-menerus melesat ke depan. Kami terus berusaha sehingga skornya jadi 3-1 dan penonton pun menggila. Kami seolah akan bisa membalikkan keadaan. Fletcher sudah membuat gol indah, jadi kami mulai menyerang, lalu kebobolan 3 gol pada 7 menit terakhir. Bunuh diri, kelihatannya memalukan, tetapi sebenarnya kami menghancurkan diri sendiri. Sepanjang pertandingan, City tidak pernah tampak lebih unggul daripada kami. Pada skor 3-0 mereka sudah nyaman, tetapi permainan mereka tidak dapat merobek-robek kami. Bagian terakhir pertandingan itu memalukan. Sungguh seperti lelucon. Dan, itu membuat saya meminta Rio Ferdinand jangan lagi coba-coba mengandalkan kecepatan, karena dia sudah melambat. Ketika kondisinya prima, Rio bisa menggiring penyerang ke tempat yang dia inginkan lalu merebut bola dari penyerang. Pada pertandingan melawan City, dia mencoba melakukan itu kepada David Silva tetapi kalah adu lari. Pertandingan itu jadi peringatan buat Rio. De Gea digoclok, 6 gol bersarang di gawangnya dan dia tidak berhasil menyentuh satu pun dari 6 tembakan. Kami juga kehilangan Welbeck, yang saat itu sudah mulai kelihatan sumbangannya untuk tim. Sesudah peluit panjang tanda pertandingan berakhir, saya langsung memberitahu para pemain bahwa mereka telah mempermalukan diri sendiri. Lalu kami mulai memperhatikan baris pertahanan tim. Ada kebocoran yang harus kami perbaiki di sana. Usaha memperbaiki itu membuat pertahanan kami menjadi stabil. Kami melatih para pemain agar cepat kembali ke posisi yang tepat, berkonsentrasi, dan bertahan lebih serius. Kami ketinggalan 9 poin di bawah Man City dengan kekalahan 6-1 itu, tetapi setelah tahun baru perbedaan poinnya tinggal 3. Kalah dari Blackburn Rovers di kandang benar-benar mengejutkan,
terutama karena kekalahan itu bertepatan dengan ulang tahun ke-70 saya, walaupun itu biasa saja buat saya. Pada ulang tahun saya ke-50, kami dibantai 4-1 oleh Queens Park Rangers. Dalam pertandingan melawan Blackburn, saya tidak memainkan Evans, Gibson, dan Rooney sebagai hukuman karena mereka habis keluar malam dan paginya datang ke tempat latihan dalam keadaan acak-acakan. Carrick dan Giggs cedera. Akibatnya, saya terpaksa memainkan Rafael dan Park Ji-sung di tengah lapangan. Blackburn bermain dengan baik pada hari itu. Kami berhasil mencapai skor 2-2, lalu terjadi tendangan bebas untuk Blackburn yang tidak diantisipasi dengan baik oleh De Gea, dan Grant Hanley menyambar bola untuk membuat gol kemenangan. United memberi nama salah satu bagian stadion dengan nama saya tanpa sepengetahuan saya. Pada hari itu, Manchester United versus Sunderland akan dilangsungkan. Ketika saya berjalan ke lapangan, kedua tim berbaris untuk menghormati perayaan 25 tahun saya sebagai manajer United. Para pemain Sunderland yang mantan United, Brown, Bardley, dan Richardson, tersenyum lebar dan sangat apresiatif. Saya merasa bangga. Saya diminta berjalan ke lingkaran tengah lapangan untuk bertemu David Gill, dan kelihatan bahwa di dekat kakinya ada suatu barang. Saya kira dia mau membuat presentasi untuk saya. Tetapi, sewaktu saya mendekati dia, David menyuruh saya berbelok ke arah South Stand. Rupanya hanya dia dan orang-orangnya yang tahu apa yang terjadi. Semuanya dikerjakan secara rahasia. David berpidato lalu membalikkan badan saya ke arah North Stand supaya saya bisa melihat tulisan Sir Alex Ferguson Stand terpampang di atas North Stand. Rasanya saya terharu dan terpikir, saya tidak pantas menerimanya. David telah bekerja keras memikirkan pengakuan yang layak atas 25 tahun masa kerja saya. Itu intinya. David membuat saya tertegun ketika dia berkata, "Kami mau membuatkan patungmu, tetapi bukankah lebih baik kami tunggu sampai kamu menyelesaikan pekerjaan ini?" Kata-kata terakhirnya dalam percakapan itu adalah, kami harus memberikan sesuatu, tetapi kami tak tahu apa. Jawaban yang ditemukannya sungguh hebat. Saya telah menjadi manajer United selama 1410 pertandingan. Momen itu tidak membuat saya berpikir lebih mendalam mengenai pensiun. Tetapi, sesudah pertandingan terakhir musim tahun 2011 sampai tahun 2012, saya katakan ke para pemain, boleh jadi ini waktunya. Satu musim lagi, lalu saya selesai, karena memang saya sudah merasa cukup. Menit-menit terakhir dalam pertandingan itu sungguh menghabiskan tenaga saya. Tersingkir di babak grup Liga Champions adalah kesalahan saya. Saya meremehkan kompetisi itu. Kami sudah pernah lolos babak grup berkali-kali pada tahun-tahun sebelumnya dan saya merasa tahun itu pun akan lolos, walaupun tentu saja saya tak mengatakan itu kepada publik. Saya mengistirahatkan pemain, 2 atau 3 sekaligus ketika kami bertanding di kandang Benfica. Kami mendapat hasil seri dan bermain cukup bagus. Lalu ketika melawan Basel, kami tadinya unggul 2-0, tetapi malah dikejar dan hasil akhirnya seri 3-3. Basel menang pada pertandingan pertama sehingga mereka unggul 2 poin di atas kami. Kami menang dalam 2 pertandingan berikutnya melawan Cluj, tetapi Benfica dan Basel masih menempel ketat. Kami bermain baik tetapi hanya mendapat hasil seri di kandang melawan Benfica, artinya kalau kalah di Basel, kami tersingkir. Lapangan di Basel sangat lembek dan kami kehilangan Vidic di babak pertama karena cedera serius. Basel punya pasangan pemain depan yang bagus, Frey dan Streller, dan menang 2-1. Tadinya, ketika melawan Basel di kandang, para pemain kami lalai dalam bertahan, tidak mengejar bola. Di Piala Carling kami disingkirkan Crystal Palace, yang siap menghadapi para pemain muda kami. Piala Liga selalu dianggap turnamen bonus.
Kami juga gugur di babak keempat Piala FA sesudah sebelumnya mengalahkan Manchester City. Karena fokusnya kemudian ke Liga Premier, kami tidak banyak berprestasi di Liga Eropa, dikalahkan Athletic Bilbao 3-2 di kandang pada awal Maret. Saya tadinya ingin menjadi juara Liga Eropa, karena itu pantas buat kami. Tetapi, rekor pertandingan kandang Eropa kami waktu itu buruk, 1 kali menang dalam 5 pertandingan. Pada titik itu paceklik datang. Kami sudah tidak lolos babak grup Liga Champions, kalah 6-1 dari Man City, dan disingkirkan Crystal Palace di Piala Carling di kandang sendiri. Tantangan itu terbentang di depan. Tetapi, kami biasa menghadapinya. Kami punya energi dan sarana untuk berkonsentrasi penuh di Liga. Penampilan kami sesudahnya, selain kekalahan dari Blackburn Rovers, makin bagus. Antara Januari dan awal Maret, kami mengalahkan Arsenal dan Tottenham di kandang mereka, mengalahkan Liverpool, dan bermain seri dengan Chelsea. Pada Februari kasus Suarez Evra meledak lagi ketika Suarez menolak berjabat tangan dengan Patrice dalam satu pertandingan di Old Trafford. Saya mengumpulkan para pemain pada hari Selasa sebelum pertandingan itu, dan berkata kepada mereka, saya pikir kalian harus jadi besar. Mereka awalnya tidak setuju, tetapi, saya bersikeras, kalian harus jadi lebih besar daripada mereka. Pelan-pelan mereka berubah pikiran dan kembali mau berjabat tangan. Rio Ferdinand, pemain yang paling berpengalaman, juga mengingat insiden John Terry dan Anton Ferdinand. Pada Jumat mereka sudah nyaman dengan gagasan itu. Evra akan menawarkan jabat tangan. Saya menonton rekamannya beberapa kali. Suarez tampak mempercepat langkah ketika melewati Patrice. Dia mungkin berpikir tak seorang pun memperhatikan. Selagi Suarez melewatinya, Evra terganggu dan mengatakan sesuatu. Semuanya terjadi begitu cepat, tetapi dampaknya berlarut-larut. Ketika Kenny Dalglish diwawancarai di TV sebelum pertandingan, dia memberi kesan bahwa Suarez sudah setuju untuk menjabat tangan Evra. Klub sebesar Liverpool seharusnya berbuat sesuatu, tetapi Suarez tetap bermain seperti biasa. Saya menyebut Suarez memalukan Liverpool, dan mengatakan bahwa sebaiknya Liverpool menyingkirkan dia. Saya juga menegur Patrice karena merayakan terlalu dekat dengan Suarez selagi para pemain berjalan keluar lapangan. Segalanya berawal di Anfield ketika Patrice duduk di pojok sambil merasa gusar. Ada apa? Saya tanya. Dia panggil saya hitam, kata Patrice. Saya katakan ke dia, pertama dia harus melaporkan itu ke wasit. Saya masuk ruang wasit bersama Patrice dan memberitahu pengawas pertandingan. Patrice Evra bercerita bahwa dia mendapat hinaan rasial. Phil Dawn, ofisial keempat, mulai menulis. Andre Mariner memberitahu saya bahwa dia mengira memang semuanya. Wasit telah terjadi sesuatu tetapi belum tahu pasti apa kejadiannya. Patrice mengatakan bahwa kejadiannya sudah beberapa kali. Mereka lalu memanggil Kenny Dalglish. Ketika kemudian kami sedang minum-minum, John Henry juga datang. Dia diperkenalkan ke saya, tetapi dia tidak bicara banyak. Anak laki-laki Steve Clarke menuangkan minuman. 1 atau 2 orang lama datang bergabung bersama kami. Kami tidak lagi membahas itu. Lalu kasusnya meledak di koran-koran. Belakangan, Liverpool memakai kaos yang mendukung Suarez, yang saya pikir konyol untuk klub sebesar itu. Saya merasa kami telah menangani kasus itu dengan baik, utamanya karena kami tahu kami benar. FA beberapa kali meminta kami tak membahasnya, tetapi malah Liverpool yang mengungkit-ungkitnya. David Hill kiranya tak akan membiarkan seorang manajer melakukan itu. Bobby Charlton juga tidak begitu. Mereka orang-orang berpengalaman yang sudah makan asam garam kehidupan. Tampaknya tak ada orang di Liverpool yang mahu menahan Kenny. Suarez datang ke sidang dan berkata bahwa dia menyebut Evra Negrito. Pakar yang dihadirkan di sidang berkata, ya,
Anda boleh memanggil teman Anda Negrito, tetapi Anda tidak boleh memanggil orang asing dengan kata itu, apalagi dalam perselisihan. Karena nuansanya jadi rasis. Saya tidak memainkan Evra di pertandingan Liga Eropa di Ajax 5 hari sesudah insiden jabat tangan di Old Trafford karena dia sedang mengalami masa sulit dan perlu istirahat. Dia sebenarnya kuat. Saya biasa memeriksa keadaan pikirannya dan dia biasa bicara. Saya baik-baik saja, saya tidak malu dengan apapun, saya merasa sudah berbuat hal yang benar. Yang dia katakan ke saya itu tidak pantas. Dia juga mengatakan bahwa dia melakukannya untuk diri sendiri, berdasarkan prinsip, dan tidak mencoba mengobarkan perang politis yang lebih besar demi para pemain berkulit hitam. Saya pikir Kenny sedang mengungkit masalah lama. Menurut saya masalahnya adalah Peter Robinson sudah tidak ada di Anfield. Peter Robinson, mantan eksekutif puncak Liverpool selama 35 tahun, tidak akan membiarkan situasi Suarez ditangani seperti itu. Para direktur muda di Liverpool mengidolakan Kenny dan tidak berani mengatakan, "Hei, mohon jagalah sikapmu, ini tidak pantas, kita ini Liverpool Football Club." Tetapi juga, tidak seorang pun dapat mengecilkan peran bijak Kenny atas tragedi Hillsborough, yang membuat dia mendapat penghormatan yang tinggi, yang tidak bisa dihapuskan oleh masalah politis apapun sesudahnya. Sesudah patung saya dibangun, satu lagi anugerah yang saya dapat adalah FIFA Presidential Award 2011. Di upacara pemberiannya saya duduk di sebelah Pep Guardiola dan tepat di depan Messi, Xavi, dan Iniesta, Tri Musketeer. Saya merasa bangga berada di tengah mereka. Selagi saya duduk di sana sendirian, 3 serangkai Barcelona itu mendekati saya untuk berjabat tangan. Xavi bertanya, "Bagaimana kabarnya Scholes?" Di pidato kemenangannya sendiri, Messi berkata Ballon d'Or yang didapatnya seharusnya diberikan ke Xavi dan Iniesta. "Merekalah yang membuat saya seperti ini," katanya. Messi sungguh bersahaja. Malam itu sangat menyenangkan. Sepp Blatter, Presiden FIFA, berpidato dengan sangat baik, dan ada pesan video dari Gordon Brown, Tony Blair, Jose Mourinho, Eric Cantona, Ronaldo, dan David Beckham. Anugerah itu merupakan pengakuan atas 25 tahun saya di Manchester United. Bagi saya, anugerah itu adalah salah satu penghormatan pada senjakala hidup saya. Jika Anda bisa melihat saya pada akhir musim itu, mungkin Anda mengira saya benar. Saya tidak melakukan perang pikiran terhadap City karena merasa kami menguasai keadaan. Namun, Patrick Vieira pernah berkata bahwa kami terlihat lemah ketika pada Januari tahun 2012 menghadirkan kembali Scholes yang sudah pensiun. Dalam musim itu kami punya momentum hebat sampai akhirnya kalah di kandang Wigan, di mana kami benar-benar tak bermain baik. Yang menamatkan kami adalah pertandingan kandang melawan Everton pada tanggal 22 April. Dengan sisa waktu 7 menit, kami unggul 4-2, tendangan Patrice Evra membentur tiang, lalu Everton bergerak dan mencetak gol. Bukannya 5-2, skornya jadi 4-3. Ketika hasil akhirnya menjadi seri 4-4, saya merasa kami sudah kalah di liga. City menang dengan mudah di kandang Wolves sehingga memperkecil keunggulan kami menjadi 3 poin, dan derby Manchester di kandang City sudah di depan mata. Kami menghancurkan diri sendiri. Saya tahu pertandingan di kandang City pasti berat dan saya pikir mereka akan mencoba mematikan permainan kami, memperlambat laju bola, membuat pelanggaran di daerah kami, dan memberi bola untuk digiring Nasri dan Silva. Ketika itu City sudah benar-benar menguasai taktik yang sedemikian cerdik. Di Etihad Stadium kami ingin 2 pemain sayap selalu bergerak ke tengah untuk menyokong Rooney yang sendirian, dan Park Ji-sung dimainkan di wilayah Yaya Toure untuk mengganggu Toure. Tidak ada yang melakukannya lebih baik daripada Park. Secara fisik dia tidak seimbang dengan Toure yang sedang bagus-bagusnya,
tetapi saya perlu mencoba meredam pergerakan Toure yang berbahaya. Tetapi, saya membuat kesalahan. Nani bermain buruk malam itu. Kami masukkan Valencia, yang bermain lebih baik, tetapi City keburu unggul 1-0 lalu merusak permainan. Smalling telat mengantisipasi tendangan pojok David Silva, yang disambut kepala Vincent Kompany dan dijadikan gol sebelum akhir babak pertama. Itu benar-benar sulit diterima. Tadinya, pada 20 menit pertama, kami baik-baik saja. Penguasaan bola kami bagus dan kami mendapat beberapa peluang. Yang kami mau lakukan adalah mempersempit aliran bola. Zabaleta berkali-kali maju dan mendapat tendangan pojok. Sementara di sisi Clichy tidak terjadi apa-apa. Semuanya kerja Zabaleta. Dan tendangan pojoklah yang membuat gawang kami jebol. Andai kami berhasil mempertahankan skor 0-0 pada pergantian babak mungkin kami menang. Kami punya rencana untuk babak kedua, yakni memainkan Danny Welbeck sebagai pengganti Park. Tetapi, Nigel de Jong melanggarnya dengan keras, dan Danny pun tidak bisa main sampai akhir musim dan baru muncul lagi di tim nasional Inggris. De Jong hanya diberi kartu kuning untuk tackle keras ke pergelangan kaki Welbeck. Roberto Mancini mengganggu pengawas pertandingan sepanjang pertandingan. Si pengawas pertandingan ialah Mike Jones, yang saya rasa bukan seorang wasit yang tegas. Ketika De Jong melanggar Welbeck, Mancini langsung mahu melindungi pemainnya. Saya suruh dia pergi ke tempat seharusnya. Itulah yang menyebabkan bentrok kecil di antara kami. Roberto mencoba mengatur pengawas pertandingan dan saya tidak bisa membiarkan itu. Dia ingin wasit datang dan bicara ke dia supaya dia dapat membuat penonton tuan rumah membahana. Andre Mariner menyerahkan urusannya ke Mike Jones. Yaya Toure adalah pemain yang paling berpengaruh dalam pertandingan itu, tidak diragukan lagi. Dia pemain terbaik dalam pertandingan yang hasil akhirnya 1-0 itu, dia brilian. Sesudahnya tak ada lagi rasa permusuhan. Roberto dan saya minum bersama. Hampir semua orang ada di kantor saya, tempat kami berdua ngobrol bersama. Penuh sekali waktu itu. Seloroh saya ke Mancini, gawat ini, mana bisa kita bicara kalau semua orang berkumpul di sini. Satu-satunya kejutan terkait Mancini ketika menjadi manajer City adalah sikapnya terhadap Carlos Tevez. Dia berkesempatan menunjukkan wewenangnya atas pemain dan saya merasa dia seharusnya menyingkirkan Tevez. Tetapi, sesudah mereka berdua bentrok di satu pertandingan Liga Champions di Jerman, Tevez pulang ke Argentina selama 3 bulan untuk main golf, lalu kembali lagi dan berkata dia mau berjuang bersama mereka untuk menjadi juara Liga. Menerima kembali Tevez sama saja menunjukkan bahwa dia nyaris putus asa. Atau barangkali Sheikh Mansur mengintervensi untuk mengakhiri cekcok itu. Saya ingat Mancini berkata, dia tidak akan bermain buat saya lagi. Misalnya Edin Dzeko atau Balotelli kesal lalu mangkir 3 bulan, apakah mereka bakal diperlakukan beda dengan Tevez? Mancini sendiri yang menimbulkan masalah. Dalam hal gengsinya sebagai manajer, dia sudah merugikan dirinya sendiri. Saya diberitahu bahwa beberapa pemain dan stafnya tidak menyukai dia, tetapi dia di sana bukan untuk disukai. Hasil yang dia dapat mendukung metodenya. Dia memilih pemain dengan baik, dengan keseimbangan dan kisaran umur yang tepat. Saya kira dia ingin menghindari pemain berumur di atas 30 dan di bawah 24. Pemain-pemainnya sebagian besar ada dalam kisaran 24 sampai 28 tahun. Sebagian besarnya berada dalam puncak karir, yang menurut teori, membuat dia bisa mempertahankan tim selama 2 sampai 3 tahun. Kita bisa melihat naluri Italia tampak dalam strateginya. Kalau City sudah unggul, dia sering memasang 5 orang di belakang. Dia punya mentalitas defensif, jangan beri apapun. Itulah yang membuat dia kehilangan beberapa pertandingan. Selisih gol masih penting.
Di dua pertandingan terakhir kami, melawan Swansea dan Sunderland, kami mencoba mengejar ketertinggalan. Ketika melawan Swansea, Smalling dan Giggs membuang peluang. Kami bisa saja unggul 5 gol pada babak pertama. Pada babak kedua, gantian Rooney dan Cleverley yang membuang peluang. Andai kami menang 5-0, kiranya kami unggul selisih gol. Dalam pertandingan melawan Sunderland, kiper mereka luar biasa. Simon Mignolet, penyelamatannya hebat. 2 kali tembakan kami kena tiang gawang. Tembakan Rooney kena mistar gawang. Andai semuanya masuk, kami bisa menang 8-0. Kiranya itu cara yang hebat sekali untuk menjadi juara liga, berdasarkan selisih gol. Gol Rooney ke-34 musim itu, dari umpan silang Valencia, adalah satu-satunya yang mengubah isi papan skor. Para penggemar kami tampak sangat luar biasa. Saya terus menoleh ke salah seorang staf dari Sky TV, dan dia menginformasikan skor pertandingan City lawan KPR masih 1-2 untuk keunggulan KPR. Berapa lama lagi? 5 menit waktu tambahan. Tetapi, saya tahu kemudian. City membuat 2 gol dalam 125 detik, melalui Dzeko dan Aguero. Dzeko mencetak gol ketika waktu menunjukkan 91 menit 15 detik, lalu Aguero menerobos pertahanan KPR, oper-operan dengan Mario Balotelli, lalu mencetak gol yang membuat mereka meraih gelar juara Liga Inggris untuk pertama kali dalam 44 tahun. Waktu akhir pertandingan itu menunjukkan 93 menit 20 detik. Kami sempat menjadi juara Liga selama 30 detik. Ketika peluit tanda pertandingan kami berakhir berbunyi, kami juara. Itu saya katakan supaya terasa adil untuk para pemain kami, meskipun mereka tahu mereka salah. Tidak ada alasan untuk itu. Saya memberitahu mereka, berjalanlah keluar dengan kepala tegak. Kalian tidak usah malu. Jangan tunjukkan kelemahan. Mereka mengerti. Wawancara mereka semua positif. Saya melakukan apa yang wajib saya lakukan, memberi selamat kepada City. Saya tak bermasalah dengan itu. Tak ada gunanya menyiksa diri memikirkan apa yang bisa saja terjadi dalam pertandingan City versus KPR. Dalam karir saya di Manchester United, kami berkali-kali pulih dan kami bakal melakukannya lagi. Pertanyaan dalam benak saya di musim panas itu adalah, akankah City menjadi semakin hebat? Mereka mendapat kepercayaan diri sesudah menjadi juara liga, tidak ada pemain muda di tim mereka dan mereka sangat berpengalaman, dalam kisaran pertengahan 20-an. Uang tidak masalah, tetapi jumlah pemain dan pengeluaran gaji bisa jadi masalah dalam konteks aturan financial fair play. Saya bertanya kepada diri kami sendiri, dapatkah kami melalui musim berikutnya dengan catatan cedera yang lebih baik? Yang belum ada di tim kami ialah Paul Scholes muda. Kami perlu pemain berpengaruh sebagai pengatur permainan. Orang menyebut-nyebut Luka Modric, tetapi kami enggan berurusan dengan Spurs sesudah semua kerepotan akibat permasalahan Berbatov. Rafael sedang berkembang menjadi pemain yang sangat hebat, tetapi dia masih membuat kesalahan. Beberapa pemain tidak pernah berhenti membuat kesalahan karena memang sudah sifatnya, sementara yang lain bisa belajar. Rafael dikeluarkan dalam pertandingan melawan Bayern Munchen, lalu memperbaiki catatan disiplinnya secara dramatis. Dia sangat kompetitif, cepat, dan agresif, dia juga percaya diri. Dia punya sikap sangat positif terhadap sepak bola. Satu yang kami tidak miliki adalah pelapis untuk posisi bek kiri, di mana Patrice Evra mengisinya sebanyak 48-50 pertandingan per musim. Kami perlu mengisi kekosongan itu. Kata saya dalam satu konferensi pers, kepada para penggemar kami, kalian sebaiknya membiasakan diri, karena kita akan lebih sering melihat Man City yang baru. Akan ada banyak pertandingan antara Man United dan Man City, dan semuanya akan seperti ini. Di Liga Champions musim berikutnya,
Saya sebenarnya ingin berada satu grup dengan mereka, karena itu akan membuat kami lebih bersemangat. Untuk musim tahun 2012 sampai tahun 2013, saya bertekad tidak akan lalai lagi dan menangani lebih serius babak grup Liga Champions, sebagai sesuatu yang harus dijuarai. Sebelum pekan terakhir Liga Premier, Mick Phelan dan saya pergi ke Jerman untuk menonton final Piala Jerman, khususnya untuk mengamati Shinji Kagawa, Robert Lewandowski, dan Mats Hummels. Saya katakan ke Mick, City hanya akan mengalahkan kita besok jika mereka membuat gol pada saat-saat akhir. Mereka akan kesulitan menghadapi Queen's Park Rangers. Saya tidak akan kaget kalau KPR mendapat angka, tetapi kalau City bikin gol pada akhir pertandingan, kita akan kalah di Liga. Kami menyelesaikan Liga dengan 89 poin, rekor total poin tertinggi untuk peringkat kedua. Secara umum kami merasa agak kurang stabil di posisi-posisi pertahanan, terutama dengan cederanya Vidic, tetapi sekalinya Evans dan Ferdinand mulai kompak, kami mulai naik di klasemen. Selisih gol kami bagus dan 89 poin itu hasil yang layak. Tetapi, karena kami tersingkir di awal Piala Liga, Piala FA, dan Liga Champions, musim itu tetap kami anggap buruk. Saya sedih tetapi tidak patah semangat. Saya merasa inti kumpulan pemain yang pasti akan semakin hebat. Rafael, Jones, Smalling, De Gea, Cleverley, Welbeck, Hernandez. Saya punya tim inti yang akan menjadi bagus untuk jangka panjang. Tantangannya adalah menggantikan Scholes. Saya tak tahu di mana bisa menemukan pemain semacam dia. Anderson yang sudah semakin fit bakal mengisi kekosongan. Kami berencana mendatangkan Kagawa serta beberapa pemain muda, Nick Powell dari Cerewe. Kami 5 bek tengah alami, plus Valencia dan Nani, yang bakal punya memberi kami banyak pilihan di posisi sayap. Kami tahu di mana tantangannya, tetangga kami sendiri. Saya anggap kami diuntungkan bila mereka berprestasi di Eropa dan malah teralihkan perhatiannya. Pada Selasa waktu itu, kami pergi ke Belfast untuk bermain dalam pertandingan penghormatan untuk Harry Gregg, mantan kiper Manchester United era tahun 1960-an dari Irlandia Utara. Agak sukar untuk mengangkat semangat para pemain, tetapi ternyata pertandingan itu cukup menginspirasi, karena Harry Gregg telah banyak berjasa dan dukungan penonton sangat menyenangkan. Kami terbantu dalam melewati kekecewaan. Satu lagi yang memperburuk rasa sakit itu adalah masalah kesehatan. Saya waktu itu pergi ke Berlin untuk menonton final Piala Jerman antara Dortmund dan Bayer, lalu ke Sunderland, lalu kembali ke Manchester, lalu ke Belfast untuk pertandingan penghormatan Harry Gregg, lalu pulang lagi, dan ke Glasgow untuk bicara di satu acara Rangers, kemudian dijadwalkan terbang ke New York pada Sabtu. Di Glasgow, ketika sedang bercukur, saya melihat satu tetes darah mengalir dari hidung saya. Lalu tetes darahnya makin banyak. Saya tak bisa menghentikan alirannya dan akhirnya masuk rumah sakit. Dokter menganggap saya masih bisa terbang, tetapi pendarahannya tak berhenti selama 2 hari, jadi kami batalkan perjalanan ke New York. Dokter datang pada Jumat, Sabtu, dan Minggu. Rasanya sakit, tetapi akhirnya sembuh juga. Saya dulu sering mimisan ketika masih jadi pemain, terutama kalau terbentur. Tetapi, yang ini parah. Diagnosis penyebabnya adalah terlalu sering terbang, terlalu sering mengalami perubahan tekanan udara. Itu peringatan kecil. Jika terlalu capek, kita sebenarnya sedang mengundang masalah.